Penyebab kebocoran kalau ada tetesan kebocoran di garasi itu? Di motor ABS rembes. Itu catnya langsung lupas, Pak. Kebanyakan kayak gitu tuh muncul karena kondisinya kena banjir, Pak. Gara-gara engine mounting tidak ori, itu muncul getar. Pas belok aja bunyi. Beban sama belok kepelintir, digas, getarnya tambah ger gitu. Manual matic? Manual matic. Bunyi jeduk? Pasti jeduk. Kalau matic jeduk kan bahaya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia. Bertemu lagi dengan Mas Mahfud dari bengkel GK Auto, Assalamualaikum Yogyakarta. Waalaikumsalam. Selamat sore Sobat Ahpedia. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Mas Mahfud. Jumpa lagi kita. Coba lagi kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol santai ya di sore hari ya. Jadi ada beberapa konten yang sudah kita buat di minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Ahpedia. Tapi juga ada beberapa pertanyaan yang penting kita jadikan sebagai konten video juga ya Mas ya. Kan kadang ada tim kita yang membalas membalas pertanyaan ya. Tapi kalau ini kita spesial untuk menjawab versi video ya. Siap. Oke, baik. Nih, baik Mas Mahfud. Kita lanjutkan langsung aja ya. Iya. Kita langsung aja pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ahpedia yang sudah memberikan komentar di kolom Ahpedia. Siap. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan Mas Mahfud. Dari Vio D5. Ini kakak atau abang atau apalah ya, pokoknya Kak Vio D5. Bang mau nanya, kalau mobil saat berjalan oli tidak bocor, tapi pada saat selesai dan sudah dingin, baru olinya bocor di garasi. Ini gimana Mas? Memang itu bocornya saat jalan atau tidak bocor saat jalan? Sebenarnya kalau logikanya itu pas saat jalan isinya bocor, cuman itu nggak langsung di lantai, pasti di situ dia nyangkut di, mungkin ada di besi atau gimana. Kan posisinya bocornya contoh di as roda misalnya, dia ada posisinya di bawahnya itu ada member, dia nampung di situ dulu saat jalan, terus dan berhenti baru kelihatan tuh netesnya. Tapi bukan dalam arti pas saat dingin baru bocor, bukan. Sebenarnya logikanya tetap saat mesin hidup bocornya. Pasti bocor. Pasti bocor di sana. Tapi kalau dingin bocor kayaknya saya belum pernah ketemu. Kalau misal Sobat Ahpedia ketemu, nah bisa kasih masukan atau saran ke tim di mana kalau kasih case gitu ada. Kayak baik. Gitu. Nah, apa sih penyebab kebocoran kalau ada tetesan kebocoran di garasi itu? Garasi itu banyak, kalau untuk utamanya sih pasti seal sih. Seal ya. Seal. Mesin seal di mesin, seal di transmisi, apalagi transmisi otomatis ya pasti itu. Kalau di radiator juga ada? Radiator, tapi kategorinya bukan oli tapi air. Airnya tinggal warna coolant, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Tinggal itu. Kalau oli warna-warnanya itu apa Mas yang bisa dibedakan antara jenis kebocoran dari beberapa part? Oke, kalau warna oli semisal nih warnanya coklat tua atau gimana, itu lebih ke arah ke oli mesin. Coklat tua oli mesin. Oli mesin. Tapi kalau agak sedikit warna agak bening atau apa bisa lebih ke arah oli matic. Itu kalau buka tipe matic ya. Terus ada lagi mungkin ada rembesan tapi nggak kelihatan. Kalau saya kemarin kasusnya di motor ABS rembes. Motor ABS. Itu catnya langsung lupas, Pak. Minyak rem ya? Minyak rem, ceknya di bodi udah padang lupas, baru ketahuan di situ. Kasusnya di sini. Berarti ada 3 jenis oli yang bocor berarti tadi ya, termasuk minyak rem. Minyak rem. Kalau di power steering untuk olinya speknya kan hampir sama oli matic ya. Biasanya warnanya juga merah. Jadi agak lebih bening ya dibanding dari oli mesin. Oli mesin itu paling pekat, paling kental. Warnanya hitam pekat. Baik Kak Video 5, silahkan dicek lagi apa warna dari oli yang tumpah di netes di mana? Di garasi ya. Baik, nanti silahkan hubungi ke bengkel terdekat. Baik, pertanyaan berikutnya Mas Mahfud dari Jen Ray. Mas, kalau sementara di waktu berjalan nih mobil gasnya kosong, tapi berapa detik lagi normal lagi, kumat lagi gitu, berkali-kali begitu masalahnya. Apa ya Mas? Tapi karet di pedal gas yang mana? Yang sudah elektrik nih. Elektrik. Nah, ini masih ada karetnya katanya gitu. Nah, ini apa nih Mas?
kalau kita ngomongin case yang sama kurang lebih tipe kayak X-Trail, Livina dengan sudah elektrik ya, udah nggak pakai sling, pakai kabel, sensor lah itu loh. Ya antara di pedal gasnya, sensor pedal gasnya sama di throttle position sensor di TPS-nya, motornya itu biasanya ada masalah kalau udah ke sana. Jadi dia kurang sinkron, Jadi kadang-kadang kita digas kayak delay remote. Kalau misal belum pernah servis, coba diservis dulu sampai dikalibrasi untuk di throttle posisinya di TPS-nya, throttle learning lah istilahnya. Itu sering kalau kejadian kelupaan habis servis kurang dikalibrasi itu jadinya responnya agak sedikit ngayun gitu. Jadi nggak sampai itu ada masalah rusak gitu, belum sampai sensornya rusak. Sampai situ. Jarang sensor pedal gas itu rusak. Untuk contoh case di Nissan jarang. Jarang. Kalau untuk di jarang. Kalau di Toyota itu untuk yang kayak gitu untuk model-model baru ya, saya belum nangani. Belum pernah kejadian saya menemukan kasus seperti itu ya. APP itu belum pernah ada. Kalau di Honda juga belum pernah. Kebanyakan kayak gitu tuh muncul karena kondisinya kena banjir Pak, kebanyakan. Ada yang dalam. Efek dari air berarti ya? Dari air, tetesan air atau komposisi di dalam lah di sini kena air. Oke, baik. Terima kasih Mas Mahfud. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Mas Mahfud ini. Ini datang dari Mas Dargombes. Mas Dargombes. Nih, Mas, kalau mobil saya itu belok full mentok nih ke kiri, ke kanan kiri tajam, ada bunyi berputar gluk gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau buat lurus, belok nggak terlalu tajam, nggak ada bunyi. Ini apa ya, Mas? Kalau belok patah dari sekian case, kalau kita ngomongin untuk kasus kayak Nissan ya, Livina patah itu lebih ke arah ini Pak, beban kaki biasanya lebih ke arah support shock bisa. Support shock. Insulator strut itu bisa. Itu terus yang agak spesial case pernah kejadian adalah di laker roda bisa. Laker roda juga? Karena laker roda modelnya hub ya, Bu. Bukan yang bisa dipres cuman bulat aja. Yang model laker itu ya, ada yang kan dua sekarang dua ya. Ya gitu. Itu kan kalau di si aus beban dia kadang nggak bunyi. Belok pas belok aja bunyi. Beban sama belok kepelintir udah ada kejadian. Beberapa case tapi itu nggak sering. Lebih sering adalah instalator strut itu sama CV join kebanyakan. CV join, as roda yang luar. Karena posisinya dia kepelintir belok ketekuk ya. Nah, dalamnya udah aus, jadi bunyi kletek gitu. Apa perbedaan bunyi suara yang muncul Mas antara insulator dengan as roda tadi? Kalau as roda itu pas belok patah itu pasti bunyi kletek terus. Suaranya lebih nyaring kan? Lebih nyaring, kayak besi ketemu besi. Tapi kalau untuk yang insulator strut lebih simpel sih, agak suara cuma sekali paling tek gitu dah. Nggak berulang. Kalau untuk kasus Livina itu bisa dari John Steer, itu udah dari kasus case lama. John Steer. Ya. Itu khusus untuk Livina. John Steer kena. Livina. Untuk seri Livina sama kalau nggak salah Evalia ya. Evalia itu. Sobat TPD silakan dicek kendaraannya yang disampaikan oleh Mas Mahfud. Mudah-mudahan salah satunya ada kejadian di dalam kejadian ini ya. Tinggal kendaraannya apa ya gitu. Oke. Baik Mas Mahfud, kita lanjut lagi Mas Mahfud. Ini dari MGM 2803. Namanya dia. Nih, ada berapa semua mounting, jumlah dan posisinya di mana saja untuk Grand Livina L10? Untuk mounting di kendaraan Livina itu ada 3. Yang pertama itu di kanan nama engine mounting. Terus yang kedua di transmisi itu posisinya di bawah aki ya. Yang transmisi. Yang kedua, yang ketiga berarti ya. Jadi itu di tengah namanya buffer engine mounting yang di bawah tengah. Jadi antara sambungan mesin sama transmisi ada 3. Jadi untuk pemegang mesin sama transmisi di kendaraan Livina itu ada 3. Untuk 3 ini ada kasus yang ini nggak? Yang yang muncul tanda-tandanya kerusakan dari 3 ini? Ada beda-beda nggak? Beda. Jadi kalau posisi engine mounting tandanya kalau pas mesin idle atau awal di gas itu geter di kabin kayak gitu. Awal gas.
awal gas atau pas idle itu udah getarnya udah sampai ke kabin. Tapi kalau yang di transmisi itu harus jalan sambil ngikutin gas. Perpindahan gas. Digas getarnya tambah gitu. Karena dia kan ada hentakan dari tarikan di transmisi ya. Nah, jadi getarnya di sana. Kalau untuk yang di bawah yang di tengah itu saat perpindahan gigi. Jadi awal angkatan pindah gigi satu ngeglegek bunyi. Pasti jeduk nah gitu. Manual matic bunyi jeduk. Pasti jeduk. Kalau matic jeduk kan bahaya ya. Kalau maticnya jeduk ya, tapi ada engine mounting beda. Kalau manual jeduk aman. Baik, itu Bapak MGM 2803. Kita lanjutkan lagi nih, Mas Mahargadi. Oke. Nah, beliau itu punya Mitsubishi Kuda, Mas. Oh iya, Grandia. Oke. Nah, jadi pada saat sudah hidup, berjalan, ya kan? Panas berarti ya, mesinnya. Stop mesinnya, dihidupin susah. Susah. Padahal posisi maticnya ini sudah di P. Ampere aki normal. Nah, ini masalahnya apa, Mas? Susah. Kalau untuk Mitsubishi kita pilah-pilah dulu ya. Mitsubishi kan ada yang diesel sama bensin. Oh iya, kuda diesel, kuda bensin ya. Kalau kuda bensin penyakitnya paling sederhana ya. Kalau misal posisi itu pasti cek busi coil, tekanan bahan bakar pasti. Tapi kalau posisi di diesel pasti utama cek glow plug sama saluran di bahan bakarnya, filternya atau dia klem-klemannya udah nggak kenceng. Jadi kayak ngangin lah ibaratnya. Angin ya, masuk angin ya. Masuk angin ya gitu. Kalau masuk angin bisa kasih tol angin, Pak. Baik. Kalau bensin lebih karena full pump sih. Pompa full pump. Jadi full pumpnya nggak ini apa? Ada yang mulai mati pompa bensinnya. Lemah. Itu bisa. Kalau untuk diesel sampai dia panas itu bisa dicoba ganti filter solarnya dulu. Itu bisa jadi filter solarnya udah minta ganti. Karena dengan mesin hidup dia kan kotorannya naik semua, jadi nyumbat. Bisa. Tapi kalau sudah diganti ya perlu dibawa ke bengkel, dicek dulu untuk di bos pump dan kawan-kawannya. Iya, bisa bos pump juga ya. Iya, kalau model belum belum common rail ya. Bos pump sama injektornya takutnya udah nggak bisa itu. Tapi kalau utamanya pagi harusnya ada masalah. Kalau enggak lebih ke arah filter solar sih simpel. Baik, kita lanjutkan lagi, Mas. Ini berbicara tentang merek ini nih, merek bearing. Oh iya. Jadi beliau bertanya, kalau untuk merek bearing itu yang biasa dipakai di AHA itu apa? Dan beliau akan pakai merek Hublot. Ini bagaimana, Mas? Kalau Hublot kita belum pernah coba. Hublot, saya belum pernah coba kayaknya. Tapi yang untuk bearing yang merek yang general aja. Kayak NTN, bukan TNT Pak ya. TNT bahan bakar, bahan peledak ya. NTN kayak gitu, apa ya? Ya merek-merek yang umum sih Pak biasanya. Gitu. Baik. Nih Mas, ada pertanyaan terakhir nih. Kita mau jawab yang berhubungan dengan biaya servis. Ya kan? Jadi beliau itu punya cucu nih, Pak Suyono. Jadi beliau itu memperbaiki mobil sampai 12 juta untuk metiknya. Nah, sudah lebih 1 bulan produk apa namanya belum selesai. Nah, apakah sulit untuk spare part dan apakah angka 12 juta itu juga umum? Kita ngomongin kalau untuk merek, kalau nggak salah saya pernah ngomong untuk perbaikan merek-merek yang di luar general ya. Perbaikan mesin transmisi pasti itu mahal Pak, karena terkait kendala spare part ketersediaan. Pasti kalau spare partnya jarang, unit pasaran jarang, harga spare partnya mahal ya. Kalau untuk belum jadi ya kita harus tanya dulu masalahnya, apakah nggak ada barangnya atau masalah teknis pengerjaannya. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk harga normal lah ya, harga ya relatif Pak. Mobil build up juga. Iya, Sobat Topedia. Jadi untuk mobil-mobil yang tidak umum ya di pasaran ya, karena mungkin spare partnya juga terbatas gitu ya. Yang ada pasti yang ori, pasti jatuhnya harganya mahal. Iya. Kalau case yang seperti ini ada di bengkel GK apa Mas?
Ada Hyundai, kayaknya belum lama itu masih ada kasus. Oh, Hyundai masuk ke bengkel GK. Nah, Itu perbaikan cuman ganti engine mounting aja itu sama PPN hampir 2 juta kurang dikit. asli. Asli. Nah, tuh. Yang KW-nya nggak ada. KW-nya cari-cari di marketplace online segala macam, beda tipis, kadang lebih mahal dikit dibanding dealer. Padahal bukan asli. Kalau di online kita nggak tahu ya, Presley kitanya original kalau foto ya, cuman kan belum pernah. Kalau dari sekali Presley hampir mirip, beda-beda tipis. Ya. Kalau yang umum kayak yang mobil Nissan atau mobil apa? Nissan kan termasuk mahal juga tuh. Kalau kata-kata orang, kata-kata ya. orang. Nah, itu gimana? Apakah harganya sampai 2 juta untuk sekecil mobil Engine mounting kalau sampai 2 juta itu itu kelasnya apa? kelasnya kayak X-Trail deh, Pak. Udah X-Trail ya. Iya, udah X-Trail. Itu pasti sekitar segitu engine Gitu kan ya, mounting. 2 juta. Itu asli tuh. Asli. Tapi biasanya ada ada yang aftermarket nih. Ada sama. Harganya berapaan? Harganya tergantung sih Pak. Kalau biasanya rata-rata dari press list normal itu kurang lebih antara 50-70% dari harga. Dari harga ori. Hari orinya. Oke. Balik lagi namanya spare part aftermarket, pasti ada sedikit kurangannya ya. Jadi ada sedikit tips, semisal jenengan ganti engine mounting, misal dia masih udah ketahuan rusak engine mounting dan ganti dan masih agak getar, bisa jadi itu spare partnya bukan originalnya bisa. Oh. Karena gara-gara engine mounting tidak ori, itu muncul getar. Ada getarnya. Ada. Oke. Tapi nggak terasa banget ya. Nggak terasa banget. Tapi di luar dibanding yang asli, Beda. asli tidak ada. Pas pakai yang aftermarket jadi ada. Ada sedikit, ada getar di kabin pasti ada kayak gitu. Baik Sobat Apedia. Jadi ada barang, ada harga, ada rupa ya. Ada rupa. Oke, baik. Nah, inilah pertanyaan terakhir kita dengan Mas Mahfud. Mudah-mudahan yang sudah dijawab oleh Mas Mahfud puas. Dan kalaupun ingin bertanya lagi, silahkan di komentar lagi di kolom kita ini. Iya. Ya, nanti kita akan buat lagi konten-konten berikutnya yang berhubungan dengan tanya jawab. Iya, tanya jawab. Yang akan kita jawab versi video ya. Iya. Baik. Siap. Terima kasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak, tapi sama-sama Sobat Abida. Semoga ilmunya, sharingnya bisa bermanfaat buat kita semua. Baik. Salam ABD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.